Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mediana Rayuni Pratiwi Komang dengan NIM 24015411186. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dampak sampah yang sulit terurai. Sampah merupakan barang hasil aktivitas manusia yang dibuang karena sudah tidak diperlukan dan tidak memiliki nilai guna lagi. Sampah biasanya berasal dari rumah tangga, pabrik, perkantoran, dan masih banyak lagi. Terdapat 3 jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah jenis B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis yang pertama yaitu sampah organik. Sampah ini merupakan sampah yang mudah terurai karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Sampah organik hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu untuk terurai. Contoh dari sampah organik ini yaitu sisa-sisa makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis sampah yang kedua ini yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai karena membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk terurai. Contoh dari sampah anorganik ini yaitu plastik, styrofoam, popok, dan botol kaleng bekas. Jenis sampah yang ketiga yaitu sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang memiliki bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia atau individu yang terkena paparan dari sampah jenis ini. Penyakit yang ditimbulkan dari sampah ini yaitu seperti iritasi kulit, gangguan pernafasan, kanker, dan lain sebagainya. Contoh dari sampah jenis ini yaitu sampah medis seperti jarum suntik, kemudian sisa bahan kimia industri, dan baterai bekas. Masalah yang sering terjadi di masyarakat mengenai sampah ini yaitu masalah penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini dapat terjadi karena masyarakat yang kurang literasi akan pengolahan sampah dan tempat pembuangan sampah yang benar. Penumpukan sampah ini dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara. Masalah mengenai sampah yang terjadi pada masyarakat saat ini yaitu penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah oleh masyarakat dan kurangnya literasi mengenai tempat pembuangan sampah yang benar. Dampak dari penumpukan sampah ini ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air dapat terjadi karena pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan ke sungai maupun lautan. Pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai maupun lautan ini hingga sampah itu menumpuk dan menyebabkan air yang meluap. Selain itu, penumpukan sampah di sungai ini dapat menyebabkan air yang tidak bersih dan berbau. Pencemaran yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi karena sampah organik atau sampah jenis B3 yang ditimbun di tanah. Karena sampah anorganik dan sampah jenis B3 ini tidak dapat terurai secara alami. Berbeda dengan sampah organik yang dapat terurai secara alami, sehingga jika sampah organik ditimbun di tanah, itu tidak akan menimbulkan pencemaran tanah. Sementara sampah anorganik dan sampah jenis B3 jika ditimbun di dalam tanah akan menimbulkan pencemaran tanah karena sampah jenis ini tidak dapat terurai secara alami sehingga dapat mengeluarkan dan menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi tanah. Sehingga kedepannya tanah yang sudah tertimbun sampah jenis ini akan menjadi tercemar dan tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat terjadi karena pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi individu atau manusia yang tidak sengaja menghirup asap dari pembakaran sampah tersebut. Penumpukan sampah ini perlu dikurangi agar kita dapat menjaga bumi kita tetap sehat. Selain itu, kita juga dapat menyelamatkan ekosistem yang ada di bumi ini. Dengan banyaknya masalah mengenai sampah yang terdapat di masyarakat ini, pemerintah melakukan beberapa upaya seperti reduce, substitute, collect,
dispose and recycle. Sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah. Terdapat 3 cara, yaitu 3R. Yang pertama yaitu reuse, yang kedua reduce, dan yang ketiga recycle. Reuse yaitu menggunakan kembali. Kita dapat menggunakan kembali barang-barang yang berbahan plastik, seperti penggunaan kantong plastik lebih dari sekali. Jika Anda memiliki kantong plastik yang masih bagus, Anda dapat melipatnya dan menggunakannya kembali di kemudian hari, sehingga sampah kantong plastik itu tidak menumpuk. Yang kedua yaitu reduce. Reduce dapat kita lakukan dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berasal dari plastik. Dapat kita lakukan dengan menggunakan bahan pengganti, seperti kita dapat mengganti kantong plastik dengan tote bag atau tas yang terbuat dari kertas yang ramah lingkungan, sehingga dapat terurai lebih mudah, atau menggunakan tote bag yang berbahan kain sehingga dapat digunakan berkali-kali. Di Bali, sejak 1 Juli 2020, setiap supermarket yang ada di Bali sudah menggunakan tote bag atau kantong yang berbahan kertas sebagai pengganti kantong kresek untuk membawa bahan belanjaan. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Recycle ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dan mengubahnya menjadi barang yang dapat dipakai. Contoh nyatanya yaitu di Bali terdapat tempat daur ulang sampah yang bernama Eco Labo 8. Tempat daur ulang ini sempat membuat replika Thor Mjolnir untuk Disney Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih Pak.